Oke, di depan gue ini ada dua jenis headset yang berbeda ya, yang bakal gue rekomendasiin ke kalian. Gue berani rekomendasiin karena kedua barang ini bukan barang unboxing. Jadi gue beneran udah pakai berbulan-bulan nih barang. Dan terkhusus untuk headphone ini udah gue pakai bahkan hampir setahunan. Dan gue sampai beli dua karena emang kedua headset ini tuh jenisnya beda dan fungsinya pun berbeda. Jadi nanti bisa lo sesuaiin dengan kebutuhan masing-masing. Karena yang satunya headphone dan yang satunya lagi TWS. Yang nanti bakal gue jelasin keunggulan dari tiap produk ini apa aja. Oh ya, kalau nanti ada yang bikin kalian tertarik atau minat beli dari kedua headset ini, link pembelian gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, kita langsung aja mulai dari produk yang pertama, yaitu TWS Soundcore R50i by Anker. Yang dipuji-puji sama David Gadgetin kalau kalian nonton kemarin. Ini mungkin harganya 350.000 kali. Ya, gitu sih. Lock, oke. 197. Wow, oke lah ya. Yang menarik adalah, gue beli ini bahkan sebelum video dia itu. So, denger dia ngomong kayak gitu, gue seneng dong dan berasa nggak salah pilih gitu. Karena memang TWS ini suaranya tuh seenak itu dan se-worth it itu menurut gue. Untuk harga 200.000 pas. Buat orang awam yang bukan pro banget sama detail musik. Karena bassnya tuh cukup dominan. Kesukaan banyak orang awam kayak kita ya kan. Gue kasih tahu ya, untuk mencari headset yang suaranya enak itu, terutama buat kita orang awam yang cari headset, buat dengerin lagu, buat menghibur diri aja gitu. Ya carinya tuh yang nyaman aja, yang bassnya oke dan suara detailnya tuh juga cukup aja. So menurut gue kalau cari yang suaranya tuh pro banget, detail dari telinga orang yang bener-bener ngerti musik, let's say musisi, takutnya suaranya nggak begitu cocok dengan orang awam kayak kita. Tapi itu terserah kalian sih, itu pendapat gue aja. Dan untuk detail suaranya sendiri, Soundcore R50i ini, suaranya tuh cukup melebihi range harganya 200.000. Dengan harga 200.000 pas, menurut gue TWS ini suaranya cukup di atas harganya. Maybe kayak TWS 300 ribuan lah. Yang artinya TWS ini worth it untuk dibeli. Bassnya oke, cukup dominan, dan detail-detail suara lainnya tuh juga cukup banget. Beda dengan headset murah yang kayak di bawah 100.000 gitu, bassnya memang dominan, tapi kayak kita dengerin bass aja tuh sepanjang lagu. Detail lainnya tuh nggak ada. Kalau di TWS ini enggak, bassnya dominan, tapi detail suara lainnya tuh masih cukup dapet. Cocok banget buat denger lagu sehari-hari. TWS ini oke banget suaranya, cukup banget. Tapi kalau buat main game, karena Bluetooth-nya masih 5.1, jadi masih ada delay aja. Jadi gua kurang rekomendasiin buat kalian main game TWS ini. Walaupun sebenarnya nggak terlalu mengganggu ya. Tapi kalau kalian suka banget ngegame intens, kualitas TWS ini tuh agak kurang sih. Masih ada delaynya. Meskipun ada mode gamingnya dari aplikasi, tapi masih ada delaynya sedikit-sedikit. Kurang begitu nyaman, tapi sebenarnya masih bisa kok. Oh ya, ngomong-ngomong soal aplikasi, dia ada aplikasinya loh dari Soundcore yang tersedia 21 equal preset. Ini cukup banyak, so kalian bisa pilih tuh jenis suara yang kalian banget atau yang kalian suka. Dan perbedaan dari tiap preset equalnya cukup kerasa satu sama lain. Bukan gimmick, tapi memang berfungsi. Keren. Desain TWS ini juga menarik, cocok banget buat kalian yang udah bosan banget lihat desain TWS kacang kayak gini misalnya. Dan yang paling unik case-nya menurut gua, kayak kotak cincin gitu. Dan yang paling penting build quality-nya tuh cukup oke untuk harganya. Intinya Soundcore R50i ini buat daily casual ini enak banget cuy. Selagi niat kalian beli TWS ini buat daily casual ya. Bukan buat ngegame intens dan bukan buat musisi juga dan bukan buat olahraga tentunya. Selain dari 3 kegiatan itu, TWS ini cocok banget buat kalian orang awam kayak gua. Next, di sini gua ada headphone dari Lenovo yang menurut gua ini sangat-sangat worth it, bro. Lenovo TH10, headphone laris manis dengan harga terjangkau. Dan bahkan harganya tuh lebih murah dari TWS yang sekecil ini tadi. Dan keunggulannya ya harganya murah untuk ukuran headphone segede ini menurut gua. 160.000 lebih aja. Lo bayangin tuh, 200.000 aja nggak sampai. Lo udah dapat headphone yang kualitas suaranya cukup oke dan desainnya juga cukup banget. Dan ini gue upload di TikTok kemarin, itu FYP dan bikin gue cuan banget. Karena memang semenarik itu untuk dibeli. Bentuknya simple ke arah elegan gitu, gak banyak ini itu, dan untuk suaranya cukup oke. Tapi sesuai dengan harga sih, harga segini nggak bisa ngarep terlalu banyak juga. Tapi suaranya cukup bikin kita bersyukur untuk headphone dengan harga segitu. Suaranya tuh enak, gak kerasa murahan, tapi nggak yang enak banget juga
Kayak dia tuh di tengah-tengah aja. Tapi untuk harga 160.000 ini worth it banget loh. Gak begitu yang wow banget, tapi bisa banget untuk dinikmatin sehari-hari. Headphone ini gue pakai buat daily, lebih tepatnya buat kerjaan. Nah jadi kenapa gue sampai punya dua headset, yang satunya headphone, yang satunya lagi TWS. Buat kalian yang mungkin belum tahu nih, kalau yang namanya TWS itu suaranya tuh gak enak kalau di-connect ke laptop. Suaranya jadi aneh, jadi kayak robotik gitu. Makanya kalau buat kerjaan yang berhubungan dengan PC atau laptop, gue pakainya headphone ini sih, bukan TWS. Jadi jelas banget beda fungsi dan beda tujuan. Dan salah satu kelebihannya lagi, bentuk headphone ini tuh simple cuy. Gak menarik perhatian dan bikin gue jadi pede makainya di luar rumah. Karena bentuknya yang simple dan elegan. Dan headphone ini wireless, Bluetooth. Tapi bisa kabel juga. Dan dikasih kabel bawaan pas kalian beli di dalam boxnya. Itu ada jack audio. Jadi selain buat kerjaan atau daily casual, buat main game pun juga enak banget headphone ini. Tinggal colok kabel dan gak akan ada delay sama sekali. Karena kabel itu gak akan bikin ngegame kalian jadi delay. Itu tuh kelebihan headphone yang gak ada di TWS. Karena TWS kan gak bisa disambungin kabel ya. Makanya walaupun udah punya TWS, gue tetap mau headphone lagi untuk kegiatan sehari-hari gue. Tapi kalian gak mesti punya semua ya. Pilih aja sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalau mau salah satunya aja. Yang bener-bener kalian butuhin gitu. Yang bener-bener kalian mau. Misalnya kalian butuh headset yang gampang dibawa kemana-mana, buat dengerin musik sehari-hari aja. Intinya kalian bener-bener mau simple dan gak mau repot sama sekali. Bahkan dalam hal merawat sekalipun, ya kalian ambil TWS ini aja. Karena lebih gampang dibawa, lebih gampang rawatnya juga, dan lebih compact tentunya. TWS pasti lebih kecil kan. Tapi kalau kalian cari headset yang lebih tangguh, lebih bisa diandelin di lebih banyak situasi dan kegiatan. Bisa buat HP, bisa buat PC juga. Gua rasa kalian perlu yang namanya headphone. So, pilihan di tangan kalian lagi tentunya. Yang penting link toko terpercaya itu gue taruh di kolom deskripsi. Dan komen kalau ada pertanyaan, bahkan video apa lagi yang perlu gue bahas di channel YouTube ini, komen aja di bawah. Now, gue Ari dari Gaptek Review. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka. I will see you soon in the next video.